Halo semuanya, perkenalkan saya Alan Alexan Besi dengan NIM 20030200070, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review buku G10 dengan judul Cities and Society yang diedit oleh Nancy Klinowski. Berikut adalah videonya. Pertama-tama kita masuk ke ciri umum buku. Judul buku yaitu Cities and Society, diedit oleh Nancy Klinowski, diterbitkan pertama kali pada tahun 2004 oleh Wiley Blackwell. ISBN buku ini adalah 1-4051-0232-2. Ketebalan buku yaitu 353 halaman. Buku Cities and Society merupakan salah satu buku dari 13 buku dalam seri autoritatif dari Blackwell Readers in Sociology. Setiap volume dalam seri autoritatif ini bertujuan untuk memberikan siswa dan cendekiawan koleksi lengkap bacaan klasik dan kontemporer untuk semua subbidang utama sosiologi. Buku-buku dirancang untuk melengkapi karya tunggal atau untuk digunakan sebagai buku teks yang berdiri sendiri untuk kursus. Bacaan yang dipilih mengambil sampel karya terpenting yang harus dibaca siswa dan dibingkai oleh pengatur editorial yang diinformasikan. Seri ini bertujuan untuk mencerminkan keadaan disiplin ilmu dengan menyediakan koleksi, tidak hanya pada topik standar tetapi juga pada mata pelajaran mutakhir dalam sosiologi untuk memberikan arahan masa depan dalam pengajaran dan penelitian. Adapun buku-buku lain dalam seri ini antara lain From Modernization to Globalization, Perspective on Development and Social Change yang diedit oleh J. Timmons Roberts dan Amy Hyde. Yang kedua Aging and Everyday Life yang diedit oleh Jaber F. Kuberium dan James E. Holstein. Yang ketiga Popular Culture, Production and Consumption yang diedit oleh C. C. Lee, Harrington dan Dennis D. Delby. Yang keempat Self and Society yang diedit oleh Anna Brandman. Yang kelima Qualitative Research Methods yang diedit oleh Darren Weinberg. Yang keenam Cultural Sociology diedit oleh Lynn Spillman. Yang ketujuh Sexuality and Gender yang diedit oleh Kristen L. Wilmans dan Arlene Stein. Yang kedelapan Reading and Economic Sociology yang diedit oleh Nicole Woolsey-Bigard. Yang kesembilan Classical Sociology Theory yang diedit oleh Craig Calhoun, Joseph Gerteris, James Moody, Stephen Pfaff, Catherine Smith, dan Inder Roman Firk. Yang ke-10 Contemporary Sociology Theory yang diedit oleh Craig Calhoun, Joseph Gerteis, James Moody, Stephen Pfaff, dan Inder Mohan Firk. Yang ke-11 Race and Ethnic and Comparative and Theoretical Approaches yang diedit oleh John Stone dan Rutledge Dennis. Dan yang terakhir Social Movement yang diedit oleh Jeff Goodwin dan James Jasper. Buku Cities and Society ini diisi dengan banyak artikel yang ditulis oleh beberapa ahli seperti Harvey Molotoch, John R. Logan, Todd Swanstorm, Devin Spain, dan masih banyak lagi yang digabungkan ke dalam beberapa bagian sesuai dengan topiknya yang kemudian diedit oleh Nancy Klinowski. Klinowski adalah seorang sosiolog dan memegang jabatan administratif di Universitas Massachusetts, Lowell, dan Universitas Negeri New York di Geneseo. Pada tahun 1996, ia diangkat sebagai dekan seni rupa, humanoria, dan ilmu sosial di Universitas Massachusetts Lowell. Pada tahun 2002, dia menjadi rektor di Bridgewater State College, di mana ia mencapai pencapaian utamanya dalam memimpin rencana strategis kampus, mengembangkan unit, manajemen, pendaftaran, memulai program pembelajaran, pelayanan, meningkatkan proses transisi untuk siswa pindahan, dan melembanggakan program komprehensif untuk dukungan dan pengembangan fakultas. Dari tahun 2008 hingga 2018, Klinowski adalah Presiden Universitas Negeri New York di Oneonta, dan dia adalah wanita pertama dalam peran itu di Oneonta. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tanggal 14 Januari tahun 2004 yang diterbitkan oleh Wiley Blackwell dengan ketebalan buku yaitu 353 halaman. Buku ini mewakili beberapa penelitian utama dalam sosiologi perkotaan selama 25 tahun terakhir. Penulis memilih bacaan dengan 3 ketegangan atau keseimbangan, yaitu yang pertama untuk memasukkan berbagai topik
tetapi tetap fokus pada masalah yang paling signifikan bagi para sarjana dan pembuat kebijakan. Yang kedua, untuk meningkatkan karya sosiologi, tetapi menggabungkan karya agar dari disiplin ilmu lain. Dan ketiga, akan dapat akses dan menarik sarjana, tetapi menyertakan substansi ilmiah yang cukup untuk melibatkan mahasiswa pasca sarjana. Karya-karya yang termaksud di sini sama sekali bukan survei komprehensif tentang sosiologi perkotaan. Keterbatasan ruang memaksa Nancy untuk membuat beberapa pilihan yang sulit, termasuk tidak mencantumkan banyak tulisan yang penting yang tersedia di koleksi lain. Maksud di balik buku ini adalah untuk mengumpulkan karya asli para sarjana kontemporer dalam versi yang sedikit disingkat. Dari 20 bacaan dalam buku ini, 16-nya merupakan kutipan dari buku dan 4 merupakan artikel dari jurnal ilmiah. Meskipun ini adalah karya terbaru, mereka cenderung bertahan dalam ujian karena kontribusinya yang kuat terhadap pertanyaan sentral di bidang sosiologi perkotaan. Bacaan-bacaan dalam buku ini dibagi menjadi 4 bagian yang mengeksplorasikan 4 pendekatan utama tentang kota atau cities, yaitu yang bagian pertama membahas perspektif teoritis dan perdebatan di antara para sarjana perkotaan. Bagian kedua mengeksplorasi dampak ekonomi global terhadap kota, dan bagian ketiga menjelaskan perubahan ekonomi perkotaan dan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat, dan bagian terakhir menjelaskan beberapa masalah utama dan pilihan kebijakan publik. Pendahuluan ini menyikapkan panggung untuk bacaan dengan membahas keseluruhan konteks sosiologi perkotaan di bidang yang membentuk koleksi, diikuti dengan daftar referensi kunci untuk bacaan lebih lanjut. Bagian pertama dalam buku ini diberi judul Recent Theoretical Perspective on Cities and Society, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perspektif teoritis terbaru tentang kota dan masyarakat. Pada bagian pertama ini berisi 5 artikel berbeda yang ditulis oleh beberapa ahli. Artikel pertama berjudul City as a Growth Machine Toward a Political Economy of Valleys, atau kota sebagai mesin pertumbuhan menuju ekonomi publik tempat, yang ditulis oleh Harvey Molotoch. Artikel inovatif ini mewakili perkembangan awal ekonomi politik kota yang menggunakan metafora mesin pertumbuhan. Harvey Molotoch menjelaskan mengapa ekonomi dan politik membentuk pertumbuhan kota. Dia menunjukkan bahwa kelompok kuat tertentu dapat mendapat manfaat dari pertumbuhan kota dan oleh karena itu bertindak lebih atau kurang bersama untuk mendorong pertumbuhan. Dia berpendapat bahwa politik lokal sebagian besar berpusat di sekitar menciptakan kondisi untuk pertumbuhan dan mendistribusikan sumber daya yang diperoleh dari pertumbuhan. Pentingnya kontribusi Molotoch pada sosiologi perkotaan adalah bahwa beberapa dengan ahli teoris psikolog Chicago yang menekankan perbedaan kekuatan kelompok saat mereka bersaing untuk mendapatkan ruang dan sumber daya lainnya. Molotoch dan John Logan kemudian mengembangkan artikel ini menjadi sebuah buku dengan judul Urban Fortunes, yang merupakan salah satu pernyataan teori ekonomi politik perkotaan yang paling berkembang. Artikel inovatif ini mewakili perkembangan awal ekonomi politik kota yang menggunakan metafora mesin pertumbuhan. Artikel kedua dalam bagian ini berjudul Urban Structuring, A Critical View, atau dalam bahasa Indonesia disebut restrukturasi perkotaan pandangan kritis, oleh John R. Logan dan Todd Swanson. Kutipan ini berasal dari pengantar koleksi yang diedit oleh Beyond the City Limits. John dan Logan Swanson mengembangkan volume sebagai respons terhadap gejolak ekonomi besar pada tahun 1970-an dan 1980-an, terutama penurunan manufaktur dan pertumbuhan ekonomi jasa yang menghancurkan banyak kota industri yang lebih tua. Pernyataan utama dari buku ini adalah, apakah kota hanya bergantung pada perubahan ekonomi, atau dapatkah orang membentuk masa depan kota mereka? Menurut Logan dan Swanson, baik teori konservatif maupun neo-Marxis mencirikan kota tidak mampu mengubah kekuatan ekonomi global. Analisis konservatif berpendapat bahwa restrukturasi ekonomi akan membawa perubahan positif dari waktu ke waktu. Sedangkan neo-Marxis berpendapat bahwa perubahan global dalam ekonomi kapitalis telah menyebabkan transisi dalam rezim sosioekonomi negara-negara industri dari Fordisme ke produksi
fleksibel. Kedua garis pemikiran tersebut menggambarkan perubahan ekonomi global sebagai hal yang tidak dapat dihindari dan oleh karena itu tidak tunduk pada intervensi di tingkat lokal. Dalam istilah sosiologis, mereka menekankan struktur di atas agensi. Dengan membandingkan studi kasus dari Inggris, Prancis, Jepang, dan Amerika Serikat, Logan dan Swanstrom menunjukkan bahwa kota dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kekuatan pasar, konteks sosiopolitik bangsa, dan wilayah dan kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kota tidak hanya dikendalikan oleh kekuatan pasar, tetapi dapat dibentuk oleh pembuat kebijakan. Artikel ketiga dalam bagian pertama ini berjudul Space and Status atau Ruang dan Status oleh Daphne Spain. Hingga 1980-an, sosiologi perkotaan hampir mengabaikan isu gender dan dampaknya terhadap kehidupan perkotaan dan masyarakat. Daphne Spain berkontribusi pada teori perkotaan dengan studinya membandingkan pengalaman perempuan dan laki-laki dalam masyarakat pra-industri dan kontemporer. Spain meneliti cara-cara di mana ruang tertentu diidentifikasi sebagai ruang laki-laki atau ruang perempuan, yaitu mereka adalah ruang gender. Dia berpendapat bahwa pemisahan spasial antara jenis kelamin memperkuat dan memperburuk perbedaan gender, karena sering digunakan untuk mengecualikan perempuan dari pengetahuan dan pengalaman yang memberikan status dan kekuasaan kepada laki-laki. Di tempat seperti rumah, sekolah, dan tempat ibadah, Spain mendokumentasikan pemisahan gender yang tersebar luas. Dia menyimpulkan bahwa status perempuan tidak hanya berasal dari peran mereka dalam keluarga dan ekonomi, tetapi juga dari cara sistematis di mana masyarakat menggunakan ruang dan memperkuat hak istimewa laki-laki. Artikel selanjutnya dalam bagian ini adalah Los Angeles and the Chicago School, Invitation to a Debate oleh Michael Deere. Jika kota Chicago adalah model untuk sekolah sosiolog perkotaan Chicago, dapatkah kota Los Angeles menjadi model untuk sekolah baru studi perkotaan? Inilah yang diusulkan oleh Michael Deere dalam artikel ini. Dia menceritakan pemikiran perintis sekolah Chicago pada awal abad ke-20 dan membandingkannya dengan perspektif sekolah Los Angeles yang sedang berkembang. Sumber utama dari perbedaan teoritis yang dijelaskan Deere adalah perbedaan sifat dari kedua kota tersebut. Sementara dia mencirikan Chicago sebagai kota modern yang diatur sekitar satu pusat, dia melihat Los Angeles sebagai kota postmodern dan terorganisir di sekitar banyak pusat pinggiran kota. Artikel terakhir pada bagian pertama ini adalah Modernity, Postmodernity, and Urban Culture oleh Mike Savage dan Alan Ward. Dalam bacaan ini, Mike Savage dan Alan Ward mengeksplorasi beberapa klaim tentang sifat kota yang semakin postmodern. Istilah postmodern telah digunakan dalam arsitektur untuk menggambarkan pergeseran dari gaya internasional fungsional baja, kaca, dan kotak beton menuju bangunan yang gaya eklektik, lebih rumit dan khas. Postmodern juga telah digunakan dalam perencanaan kota untuk menggambarkan munculnya ruang kota baru seperti pusat perbelanjaan dan pengembangan serbaguna di tepi laut. Arti ketiga dari postmodern adalah pandangan bahwa kota telah berubah dari tempat produksi menjadi tempat konsumsi. Semua penggunaan ini menyiratkan bahwa perubahan ekonomi skala besar telah mengubah bentuk perkotaan dan kehidupan kota dalam penyimpangan radikal dari masa lalu. Dalam analisis mereka, Savage dan Ward menolak klaim bahwa kota-kota telah mengalami transisi besar ke postmodernitas dan berpendapat bahwa bentuk-bentuk perkotaan baru-baru ini lebih mencerminkan kontinuitas dengan masa lalu daripada keterputusan dengannya. Mereka menyimpulkan bahwa kota dibentuk bukan oleh kekuatan dan struktur ekonomi tetapi oleh makna budaya yang melekat pada ruang. Pada bagian kedua dari buku ini diberi judul Globalization and its Impact on Cities, atau dalam bahasa Indonesia disebut globalisasi dan dampaknya terhadap kota. Pada bagian ini terdapat 5 artikel berbeda juga yang disusun oleh berbagai ahli, di antaranya yang pertama Overview of Global Cities oleh Saskia Sassen, yang kedua The Urban-Rural Interface and Migration oleh Alan Gilbert dan Joseph Gugler, yang ketiga Community, Ethnicity and Urban Sociology oleh Jan Lin,
Yang keempat, The New Urban Reality oleh Roger Waldinger, dan The Return of the Sweatshop oleh Edna Bonacic dan Richard Applebaum. Pada bagian ketiga dari buku ini diberi judul The Changing Urban Economy atau perubahan ekonomi perkotaan. Adapun artikel-artikel yang ada pada bagian ini antara lain yang pertama, Understanding Homelessness from Global to Local oleh Jennifer Walsh dan Michael Deal, Economic Restructuring and Redevelopment oleh Susan S. Feinstein. Yang ketiga, Gentrification, Cuisines and the Critical Infrastructure, Power and Centralization Downtown oleh Sharon Sukin, Guessing on History oleh John Ury, Neon Bohemia Art and Neighborhood Redevelopment in Chicago oleh Richard Lloyd. Pada bagian terakhir, yaitu bagian keempat, diberi judul Urban Policy Choices atau pilihan kebijakan perkotaan. Terdapat 5 artikel berbeda oleh beberapa ahli, antara lain yang pertama, Chaos or Community, Direction from Public Policy oleh Paul Ejelgowski, The Missing Link oleh Douglas S. Massey dan Nancy E. Denton, Fortress LA oleh Mike Davis, Economic Inequity dan Public Policy, The Power of Palace oleh Todd Swanstrom, Peter Dreer and John Mollenkopf, dan The Challenge of Urban Sprawl oleh Tad Williamson, David Imbroskio, dan Gar Alperovitz. Sekian dari hasil review saya tentang buku ke-10 ini dengan judul Cities and Society yang diedit oleh Nancy Wilinowski. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.